teman-teman. Selamat datang di podcast Edukasi Hukum. Perkenalkan, nama saya Nino Ratna dengan NIM 24141011146 dan teman saya Silabutayu Pramidewi dengan NIM 24141011217. Di sini kami akan membahas secara sistematis tentang alur rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kami akan membahas mulai dari mekanisme pengundangan peran publik serta mekanisme evaluasi melalui pengujian pengaturan berdasarkan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah. Semoga yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat, khususnya untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat yang ingin tahu mengenai topik yang kami bahas ini. Benar sekali, tanpa menyita waktu lama, Rami, tolong berikan paparan mengenai latar belakang pembahasan kita kali ini. Baik, dalam kehidupan bernegara, setiap kebijakan tidak boleh dibuat secara sembarangan. Aturan harus melalui proses hukum yang jelas dan terstruktur, agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban dalam kehidupan bernegara. Dan di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, undang-undang ini yang menjadi dasar bagi setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan agar setiap produk hukum yang dihasilkan memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, dan materi muatan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Bagaimana menurutmu, Prami? Menurut saya, proses legislasi bukan hanya menjadi urusan pemerintah dan DPR semata. Masyarakat juga memiliki hak untuk ikut memberikan masukan terhadap rancangan peraturan yang sedang disusun. Sepakat, kalau menurut saya hal ini penting karena peraturan yang nantinya diberlakukan akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi, maka peraturan yang dihasilkan cenderung lebih cocok, istilahnya, lebih responsif terhadap kebutuhan publik dan memiliki tingkat penerimaan yang lebih baik. Benar sekali, No. Kualitas legislasi ini menentukan efektivitas penerapan kebijakan publik dan oleh karenanya, prosedur formal seperti prolegnas, DIM, dan RDPU itu dirancang untuk meningkatkan legitimasi dan kualitas substansi hukum. Namun, dari banyak yang saya lihat dalam praktiknya, tidak sedikit pembahasan rancangan undang-undang yang dianggap terlalu cepat, kurang transparan, atau belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Padahal kan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh isi pengaturannya, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana proses pembentukannya dilakukan. Betul, oleh karena itu, dalam video ini kita harus membahas secara sistematis mengenai tahapan pembahasan dan pengesahan undang-undang di lembaga legislatif, proses pengundangan dan penyebarluasan, mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, maupun executive review, serta memberikan refleksi mengenai bagaimana proses legislasi di Indonesia dapat terus diperbaiki agar menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas, demokratis, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Tahapan pertama disebut sebagai pembicaraan tingkat 1. Menurut saya, inilah tahap yang paling menentukan kualitas suatu undang-undang karena setiap pasal dibahas secara rinci. Betul, Nino. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus atau pansus, maupun panitia kerja atau panja bersama pemerintah sebagai wakil presiden. Nah, pada tahap ini bukan hanya membahas isi pasalnya saja, tetapi juga melihat apakah materi yang diatur memang diperlukan sesuai dengan tujuan pembentukannya dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tahapan pertama diawali dengan penyampaian penjelasan mengenai RUU yang akan dibahas. Kalau RUU berasal dari pemerintah, maka pemerintah yang akan menjelaskan latar belakang pembentukannya, tujuan yang ingin dicapai, serta alasan mengapa undang-undang tersebut diperlukan. Sebaliknya, apabila RUU berasal dari DPR atau DPD sesuai kewenangannya, maka pihak pengusul akan menjelaskan substansi dan urgensi dari RUU tersebut. Menurut saya, penjelasan awal ini sangat penting karena menjadi gambaran awal mengenai masalah yang ingin diselesaikan melalui pembentukan undang-undang. Setelah penjelasan awal selesai, proses dilanjutkan dengan penyusunan daftar inventarisasi masalah atau yang biasa disebut DIM. DIM ini bisa dibilang sebagai daftar yang memuat seluruh pasal dalam RUU beserta usulan perubahan, penambahan, penghapusan, maupun penyempurnaan redaksi. Nah, pada tahap inilah setiap pasal dibahas satu persatu. Kadang pembahasannya berlangsung cukup lama, karena pemerintah dan DPR bisa saja memiliki pandangan yang berbeda mengenai rumusan suatu ketentuan. Betul, dan menurut saya juga justru disinilah letak pentingnya DIM. Semua perubahan dilakukan secara sistematis dan setiap usulan harus memiliki alasan yang jelas, baik dari sisi hukum, akademik, maupun kebutuhan masyarakat. Setuju. Dalam praktiknya, pembahasan suatu RUU tentu tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, karena setiap fraksi maupun pemerintah memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu kebijakan.
Oleh karena itu, sering terjadi diskusi yang cukup panjang, perdebatan, bahkan lobby politik untuk mencari titik temu agar dapat dicapai kesepakatan bersama. Selain pembahasan di internal DPR dan pemerintah, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi pada tahap ini. Bentuk partisipasinya bisa melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU, seminar, diskusi akademik, maupun penyampaian masukan secara tertulis. Partisipasi masyarakat ini merupakan bentuk pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ruang untuk menyampaikan pendapat, masyarakat dapat ikut memberikan masukan sehingga peraturan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan publik. Nah, setelah seluruh pembahasan pada tingkat 1 selesai dan semua pasal telah disepakati, proses legislasi akan berlanjut ke pembicaraan tingkat 2 yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. Di tahap ini akan ditentukan apakah rancangan undang-undang tersebut benar-benar disetujui menjadi undang-undang atau tidak. Nah, tadi kita sudah membahas pembicaraan tingkat 1, yaitu tahap ketika isi RUU dibahas secara rinci bersama pemerintah. Lalu, apa yang terjadi setelah semua pembahasan itu selesai? Kalau seluruh pembahasan sudah selesai dan diperoleh kesepakatan, RUU itu akan masuk ke pembicaraan tingkat 2 yang diselesaikan dalam rapat paripurna DPR. Nah, tahap ini yang menjadi penentuan apakah RUU tersebut akan disetujui menjadi undang-undang atau tidak, Prami. Betul. Tahapan pertama adalah penyampaian laporan hasil pembahasan oleh ketua komisi atau panitia yang membahas RUU. Nah, laporan ini berisi proses pembahasan, perubahan yang dilakukan, serta hasil akhir yang telah disepakati. Setelah itu dilakukan pengambilan keputusan. Pada dasarnya, keputusan diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun jika tidak tercapai, keputusan tersebut dapat diambil melalui pemungutan suara sesuai dengan tata tertib DPR. Jika mayoritas anggota menyetujui, maka RUU dinyatakan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Sebelum keputusan diambil, biasanya setiap fraksi juga menyampaikan pendapat akhirnya, apakah menerima, menolak, atau menerima dengan catatan. Nah, menurut kami tahap ini penting karena masyarakat dapat mengetahui sikap masing-masing fraksi terhadap suatu RUU. Setelah memperoleh persetujuan bersama, rancangan undang-undang memasuki tahap pengesahan sesuai dengan pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan menandatanganinya sehingga resmi menjadi undang-undang. Betul. Namun, kalau Presiden tidak menandatangani RUU dalam waktu 30 hari, berdasarkan pasal 20 ayat 5 UUD NRI tahun 1945, itu RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi, proses legislasi tidak dapat terhambat hanya karena tidak adanya tanda tangan dari Presiden. Setelah RUU disahkan, apakah langsung berlaku nih, Nok? Belum, Prami. Ada tahap pengundangan, yaitu penempatan undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan tersebut dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum. Sejak diundangkan, pada dasarnya undang-undang sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika di dalamnya ditentukan waktu berlakunya berbeda. Nah, yang di sini juga berlaku prinsip fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum setelah diundangkan. Karena itu, seseorang tidak bisa beralasan tidak mengetahui adanya suatu undang-undang. Menurut saya, di era digital, penyebarluasan juga perlu memanfaatkan media seperti podcast, video edukasi, dan infografis agar informasi hukum lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan undang-undang juga harus terus dimonitor dan dievaluasi. Tujuannya untuk melihat apakah aturan tersebut benar-benar efektif atau justru menimbulkan masalah baru. Kalau hasil evaluasi menunjukkan adanya ketentuan yang sudah tidak sesuai, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk melakukan perubahan atau penyusunan regulasi yang baru. Selanjutnya, kita masuk ke tahap evaluasi. Ternyata undang-undang yang sudah berlaku itu tetap bisa diuji apabila dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Benar, Prami. Mekanisme yang pertama adalah judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, tidak semua orang bisa mengajukan permohonan. Permohonan harus memiliki legal standing, yaitu mampu menunjukkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Jika permohonan dikabulkan, ketentuan yang bertentangan dengan UUD tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain MK, ada juga Mahkamah Agung yang menguji peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan daerah terhadap undang-undang. Kemudian ada executive review, yaitu evaluasi yang dilakukan pemerintah, terutama terhadap peraturan daerah, agar tetap sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kebijakan nasional. Nah,
teman-teman, dari pembahasan hari ini dapat kita pahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan proses yang panjang, mulai dari pembahasan di DPR, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan, hingga evaluasi apabila terdapat masalah. Menurut kami, sistem pembentukan peraturan di Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang cukup jelas. Namun, praktiknya masih diperlukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar setiap peraturan benar-benar menjawab kebutuhan publik. Sebagai mahasiswa hukum, kita juga memiliki peran untuk memahami proses legislasi dan ikut memberikan masukan secara kritis, serta bertanggung jawab terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yeay, semoga podcast ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya proses legislasi yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar hukum. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye-nya doang yang sinkron. Awalnya gimana? Kita nggak bisa sinkron. Oh, gimana lagi? Ya, kita nggak bisa sinkron. Delay. Ya, kan delay. Iya, headsetku delay. Oke.